Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih, sesuai data tabel yang ada di sini teman-teman ya, persentase daripada Fair Credit Index dia kan berada di area 38 ya. Jadi orang-orang itu cenderung mengalami ketakutan nih untuk masuk dalam sektor kripto. Itu hal wajar. Kenapa? Karena indeks ya, price Bitcoin dominan sama price-nya Bitcoin real, teman-teman, itu berbanding terbalik. Bitcoin dominance mengalami kenaikan, ya kan, bahkan udah nyentuh di kepala 60 gitu teman-teman ya. Sedangkan price daripada Bitcoinnya sendiri mengalami penurunan. Nah, sesuai dengan hukum alam, saat Bitcoin dominance naik, price Bitcoin turun, maka altcoin apa yang akan terjadi? Dump. Itu hukum alamnya seperti itu, ya kan? Banyak yang bertanya, Bang, kapan alt session itu akan dimulai? Saat Bitcoin dominance itu mengalami dropping. Oke, saat Bitcoin dominance mengalami dropping, price-nya Bitcoin naik, di situ alt session akan running start, teman-teman ya. Kalian pantau aja Bitcoin dominance ya, tinggi apa rendah ya. Syukur-syukur dia segera turun sampai kepala 35 ya kan, 40. Nah, di situ kita akan melihat nih price daripada altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang market cap, di sini juga turun teman-teman. Volume dari 200-an saat ini berada di area 91. Turunnya cukup dalam ya kan. Terus kalau kita lihat bersama-sama, market cap masih stay di area kepala 3 sih sebenarnya. Semoga saja nggak turun di kepala 2 something ya. Nah, sedangkan untuk indeks alt session itu berada di area 35. Yang sempat menyentuh di area 40, kali ini turun di area 35. Makanya kita belum bisa melihat yang namanya alt session terjadi gitu kan. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat kita semua, yaitu para pemegang SRP. Oke, kita langsung bahas. Nah, di mana para analis ini masih optimis dengan kinerja SRP di masa depan, di mana analis memprediksikan nih harga daripada SRP itu bisa mencapai di area $250 di tengah akumulasi Ripple Wealth. Oke, apa maksudnya? Kita akan bahas teman-teman ya. Jangan termakan FOMO ya, jangan gegabah, kalian harus tetap riset juga teman-teman ya. Ingat, kripto itu nggak ada ilmu pasti. Ya, kripto itu nggak ada ilmu pasti. Kalau ada ilmu pasti, nggak akan ada orang yang sangkut dalam sektor kripto. Malah mereka cuan semua gitu teman-teman ya. Makanya di sini diperlukan yang namanya DYOR, ya kan? Do your own research. Kalian wajib untuk melakukan riset. Nah, analis kripto SRP Kapten ya telah memperkirakan bahwa harga SRP itu dapat mencapai di area $250. Nah, di mana di tengah akumulasi para paus Ripple. Oke. Semisal Bang, saya hanya punya $10 nih buat beli SRP, ya siapa tahu ke depannya memang benar-benar bisa ke area itu. Yes, monggo teman-teman, nggak masalah. Ya $10 itu lebih dari cukup loh kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk long termnya itu udah lebih dari cukup ya. Kalian punya 5 token SRP aja itu udah lebih dari cukup kalau untuk jangka panjangnya gitu teman-teman ya. Dalam tanda kutip gini, semisal nih SRP benar-benar bisa ke area 250.000 gitu kan. Dengan kalian beli $10 misalnya ya kan. Price harga saat ini berada di area 2,5, 2,6an di area itu ya teman-teman. Syukur-syukur udah bisa dropping lagi ke bawah ya kan, lebih murah lagi. Semisal kita beli $10, oh kita dapat sekitar 3, sekian XRP. Nah, saat harga XRP benar-benar bisa terrealisasi sampai $250, berapa yang akan kalian dapatkan? Kan berkali-kali lipat. Makanya di sini teman-teman saya menegaskan sekali lagi ya, jangan pernah memikirkan manisnya, tapi kalian harus memikirkan resikonya juga gitu kan. Di mana teman-teman ya, analis kripto SRP Kapten telah memberikan prospek yang optimis, memprediksikan harga dapat mencapai di area $250. Prediksi ini muncul di tengah akumulasi besar-besaran dari para investor Ripple yang telah membeli jutaan SRP selama beberapa hari terakhir. Oke. Memang kalau kita berbicara secara supply and demand, market cap, teman-teman ya, ini nggak masuk akal juga gitu kan. Nah, supply SRP berapa? Totalnya 100 miliar. Yang beredar berapa? Ya, kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya, peredaran supply daripada SRP itu berapa. Nah, terus kita komparasikan menggunakan yang namanya market cap dibagi dengan circulating supply. Nah, jadi teman-teman ya, membutuhkan market cap yang cukup besar untuk membawa SRP itu bisa mencapai di harga ini. Oke, apakah dengan market cap kecil bisa Bang SRP ke harga saat ini? Bisa, tapi ada catatannya. Perlu kalian garis bawahi. Apa yang membuat dia bisa dengan market cap kecil? Burning.
pembakaran dari total supply. Semisal nih total supply yang masih ada di lock di escrow, di burning gitu kan. Lumayan itu teman-teman, sekitar 48 miliar atau berapa itu ya, di burning. Jadi total supply-nya nanti tinggal berapa? Ya sisanya aja 100 miliar di burning dengan jumlah segitu berapa gitu kan. Nah, menetapkan mekanisme deflasi yang cukup signifikan. Nah, ini akan membawa persentase nilai yang cukup bagus bagi SRP di masa depannya, ya kan? Analis juga memprediksikan nih harga SRP bisa mencapai di area 250 dolar. Dalam sebuah postingan X, ya kan, SRP meramalkan bahwa harga SRP dapat mencapai di area 250 dolar di beberapa titik. Analis tersebut menyarankan para pelaku pasar untuk bersiap menghadapi perjalanan luar angkasa dengan kelonjakan harga terbesar dalam sejarah, teman-teman. Ya, semoga saja sih ya. Kalau saya pribadi nggak mulu-mulu SRP harus ke area 250 dolar. Nggak mulu-mulu ke situ. Ya, kemana bang? Ya cukup di area 5-10 dolar itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Ya udah lebih dari cukup. Oke, semisal kita punya 10 SRP harganya ke area 5 dolar, ya kita akan memiliki sekitar 50 dolar, ya kan? Kalau kita punya 100 SRP harganya ke 5 dolar, ya kita memiliki 500 dolar dan kelipatannya gitu kan. Semisal harga SRP benar-benar bisa ke area 5 dolar, ya kan? Tapi kalau untuk ke area 5 dolar, ya kalau kita sabar, kayaknya itu sangat-sangat possible teman-teman untuk harga SRP di kedepannya. Nah, kenapa harga SRP itu kemungkinan bisa menyentuh di area 5 dolar? Karena gini teman-teman, sempat kita bahas bahwasanya syarat ya, ini baru rumor sih ya, belum valid juga ya, rumor teman-teman ya. Syarat untuk SRP bisa masuk di cadangannya Amerika Serikat itu minimum price-nya harus di area 5 dolar. Ini baru rumor. Kalau itu benar, ya tidak menutup kemungkinan mungkin tim di belakang SRP, CEO-nya, pengembangnya dan sebagainya teman-teman akan mengusahakan agar SRP bisa ke area situ. Untuk apa? Biar masuk ke dalam cadangannya Amerika Serikat gitu kan. Nah, yang kedua, hype daripada ETF-nya XRP ini mengalahkan hype-nya daripada ETF-nya Bitcoin. Untuk saat ini loh ya, perihal hype news-nya gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi naratif bullish juga bagi SRP, teman-teman ya. Terus yang berikutnya yaitu tentang apa? Ya, saat ini SRP udah mulai sedikit demi sedikit menguasai lah ya dari Ripple-nya sendiri beberapa sektor perbankan di US ya teman-teman ya, untuk transaksi lintas batasnya gitu kan. Nah, perlu disebutkan bahwa Edgard Crypto juga baru-baru ini memperkirakan bahwa harga SRP dapat mencapai di area 110 dolar pada siklus pasar berikutnya, yaitu di tahun berapa? Ya 26, 27, 28, 29, 30 ya, di 2030 teman-teman, masih jauh perjalanannya ya. Nah, jadi di sini ya untuk target price realistisnya itu di area 5-10 dolar. Tapi kalau memang benar-benar bisa ke area itu ya bonus gitu teman-teman ya, karena kripto itu nggak ada ilmu pasti. Nah, target jangka pendek untuk kripto, ya kan? Jadi dalam postingan Edgard Crypto mengungkapkan target jangka pendek untuk harga SRP saat ini di perdagangan dalam satu saluran. Menurut analis SRP dapat mencapai di area 4,20 dolar jika menembus di atas saluran dengan level berikutnya Fibonacci 1,6 di sekitar 5 dolar. Nah, price target untuk jangka pendek ya ini masuk akal juga di area 4,20 sampai di area 5 dolar, teman-teman ya. Tapi untuk di area 100 dolar ya kan, 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar atau bahkan di area 250 dolar itu jangka panjangnya. Jangan pernah berpikir beli 100.000 ya jadi 1 juta, beli 200.000 jadi 2 juta. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Jadi mindset kita itu bermain sektor kripto memang kita cari cuan. Cuman jangan mikir dalam kurun waktu singkat kita bisa mengubah 100-200 ribu jadi juta-jutaan, enggak. Ya intinya kalau kita benar-benar menyalurkan ya kan uang tersebut di koin yang tepat, ya seiring berjalannya waktu itu bisa terrealisasi. Oke, jadi tetap semangat ya buat komunitas SRP, semoga price-nya benar-benar bisa ke arah situ. Tetap semangat dan salam cuan.